Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Mas Reksi. Ini sebagai bahan evaluasi secara keseluruhan, artinya setelah melihat kemarin prestasi di Thomas dan Uber kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini evaluasinya apa saja yang harus kemudian dibenahi dan diperbaiki untuk ke depannya? Ya, kalau yang pertama yang kita harus ambil, pertama ya kita harus siapkan atlet yang kita berbicara untuk 2 tahun ke depan. Kalau kita berbicara Thomas dan Uber Cup 2016 ini, berarti kita punya waktu 2 tahun. Jadi dari sekarang ini kita sudah harus move on untuk mempersiapkan atlet-atlet yang akan kita siapkan. Pasti dengan melalui suatu seleksi yang ketat ya, seleksi itu maupun dari penampilan pertandingannya, hasil pertandingannya, mungkin dari segi fisik, setiap sehari-hari, perkembangan fisiknya, apa semua gitu ya. Nah ini kita harus siapkan harus dari sekarang untuk, jadi kita bilang evaluasi ini berjalan untuk 2 tahun, pada saat hari hanya itu kita sudah menyiapkan atlet yang benar-benar ya tadi merata semua gitu kan. Dan yang keduanya lagi ini yang kita harus lihat evaluasi dari hasil yang kemarin ini, kita harus evaluasi dari ya dari segi pemain ataupun pelatih juga gitu. Apa yang selama ini udah jalankan ini memang untuk mencapai suatu yang kita punya kesempatan begitu besar di kejuaraan Thomas Cup tahun ini, kita fail ya. Jadi ini yang harus kita lakukan gitu. Itu jadi perombakan atau itu memperombakan dari sektor struktur pelatihnya atau mungkin dari bagaimana pemainnya gitu kan. Jadi ini yang kita lakukan. Target terdekatnya akan seperti apa? Ya, target terdekatnya ini yang udah paling dekat dari sekarang, kita sebagai main di Indonesia sendiri, yaitu Indonesia Open Super Series Premier itu ya. Itu kita yang tahun lalu kita hanya mendapat 1 gelar, kita usahakan untuk 2 nomor yang selama ini kita dapat untuk di kejuaraan title juara dunia dan all England ini ya kita berusaha untuk mempertahankan. Dan kita mengharapkan apa yang sudah di-create tunggal putra itu seorang Tommy sampai semifinal ya. Tahun lalu ya kita harapkan Tommy bisa pergi lebih jauh lagi gitu ya. Ataupun bukan hanya Tommy, mungkin Simon ya. Dan juga kita mengharapkan juga pemain muda seperti Iksan Maulana, Jonathan Christie ini juga bisa menunjukkan suatu prestasi yang lebih baik di Indonesia Open ini. Ini target kita ya. Target yang paling dekat. Mas Icuk mungkin ada tanggapannya. Ini evaluasi keseluruhan. Ya kalau saya hampir sama seperti Mas Reksi tadi, tapi saya lebih mengamatin khususnya kalau mau kita bicara bagaimana menghadapi 2 tahun ke depan. Karena di sini kan ada di pelatnas sendiri kan ada pemain yang memang sudah sudah jadi, ada pemain yang sedang menanjak mau jadi. Nah ini kan penanganannya harus beda. Makanya justru saya berharap untuk pemain-pemain yang sudah pada level tinggal pemolesan itu sebenarnya diperlukan satu personal coach sehingga bila perlu ada pemain yang memang dicarikan bila perlu dari luar udah istilahnya untuk memolesi ya sparring-sparringnya tadi bila perlu memang khusus dibayar memang untuk membantu pelatih untuk nangani si atlet tadi yang memang karena dia mesti harus dipacu baik itu personal coach tadi dari yang memanage sehingga dia nanti membenahin barangkali strength-nya kurang, barangkali kecepatannya kurang. Karena apa? Kalau mau satu pelatih harus menangani 5-6 pemain, ini pada akhirnya pemain yang tinggal 1 langkah lagi, dia akhirnya jalan di tempat karena apa? Tidak mendapatkan porsi yang maksimal. Tapi kalau buat yang memang sedang mau jadi nggak masalah. Tapi kalau yang tinggal 1 langkah memang diperlukan penanganan khusus. Pak Roy, ini ada banyak masukan dan ini target terdekat Indonesian Open Series. Apa kemudian dukungan dari pemerintah? Persis, jadi kami juga memikirkan tidak hanya Indonesian Open. Ya, saya berpikir di samping 2 tahun ke depan, kalau katakanlah itu jangka panjang, jangka pendek setelah Indonesian Open kita punya kejuaraan dunia di Copenhagen. Ya, setelah itu ada juga Asian Games. Nah, ini yang terus terang saya setuju untuk pemerataan karena kita tidak mungkin menggantungkan hanya kepada Hendra Hasan, menggantungkan kepada Owi Butet, menggantungkan kepada Tommy, menggantungkan kepada Pak Simon dan lain sebagainya. Kalau itu terus ya akhirnya habis seperti kemarin. Jadi ada capeknya. Jadi mana yang prioritas? Apakah Indonesia Open, apakah nanti Agustus kejuaraan dunia atau SEA Games atau Asian Games, maaf. Nah, Asian Games ini juga berat kalau misalnya nanti peaknya pemain itu juga ada peaknya, Mbak. Jadi kalau dia dipaksakan terus nanti misalnya peaknya di kejuaraan dunia. Nah, padahal ditarget 2 emas untuk Asian Games. Dari target kita hanya sekitar 10 emas di Asian Games. Ya. Nah, kalau itu terjadi maka 2 emasnya hilang. Nanti
lebih banyak lagi yang wah Asian Games kita turun peringkat lagi nanti kan. Iya, Jadi harus ada strategi, tapi insya Allah pemerintah akan memikirkan strategi itu. Karena kalau jika memang ingin dikatakan tren prestasi bulu tangkis memang sedang menaik, kita harus menunjukkan dong seperti apa prestasi Betul, di jadi dunia harus internasional merata, ya. naik, Oke. semua juga naik. Ini bukan segmen terakhir, ada satu segmen lagi Bapak-bapak kita ikuti tapi jeda berikut terlebih dahulu. Baik.